Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang organ pernapasan manusia dan fungsinya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu mau bertanya. Di sini, apakah ada yang tahu tentang apa itu pernapasan? Pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh. Pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida. Lalu apa saja sih bagian-bagian dari organ pernapasan manusia? Bagian-bagian dari organ pernapasan manusia yaitu yang pertama adalah hidung atau yang biasa disebut dengan nasal. Kemudian yang kedua ada tegak atau yang kita sebut faring. Ada pangkal tenggorokan yaitu laring, batang tenggorokan ataupun disebut dengan trakea. Ada pembuluh napas ataupun bronkus. Kemudian ada juga cabang pembuluh napas yang disebut dengan bronchiolus, dan yang terakhir ada alveolus. Kita lihat gambar dari organ pernapasan manusia atau sistem pernapasan manusia yang diawali dari rongga hidung, di mana rongga hidung itu adalah tempat pertama kali masuknya udara dari luar ke dalam tubuh. Nah, dari hidung dia akan masuk ke paru. Kemudian dari paru ini dia akan masuk lagi ke laring. Terus lanjut dia akan masuk lagi ke trakea atau tenggorokan kita. Nah, setelah dari trakea dia akan masuk lagi ke bronkus. Bronkus ini adalah cabang dari trakea. Nah, bronkus ini mempunyai cabang lagi yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian berikutnya ada bronkus ini mempunyai cabang lagi yaitu bronchiolus. Dan yang terakhir, udara tersebut akan bermuara ke alveolus. Disinilah terjadinya pertukaran gas antara karbon dioksida dan juga oksigen. Selanjutnya yaitu fungsi organ pernapasan manusia. Nah, kita awali dengan hidung. Apa sih fungsi dari hidung kita? Selain indera penciuman, khususnya untuk sistem pernapasan, hidung merupakan tempat masuknya udara yang memiliki dua lubang, kemudian dipisahkan oleh sikat hidung atau disebut dengan septum. Dan juga rongga hidung mempunyai permukaan yang dilapisi jaringan epitelium. Jaringan epitelium ini mengandung banyak kapiler darah dan sel yang mensekresikan lendir. Udara yang masuk melalui hidung mengalami beberapa perlakuan seperti diatur kelembapan, suhunya juga diatur, dan juga mengalami penyaringan oleh rambut ataupun bulu-bulu getar yang disebut dengan sedia. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui fungsi hidung manusia. Yang pertama adalah sebagai jalan napas, khususnya sebagai jalan napas. Yang pertama kali memasukkan udara dari luar ke dalam tubuh. Yang kedua adalah sebagai pengatur udara. Kemudian yang ketiga sebagai pengatur kelembaban udara. Kita mengetahui bahwa tadi ada lendir kan. Nah, lendir ini selain berfungsi untuk menangkap debu dan kotoran, ia juga berfungsi untuk mengatur kelembaban udara. Kemudian sebagai pengatur suhu. Nah, jadi di hidung juga sudah diatur suhu kita sehingga suhu yang dari luar misalnya yang terlalu panas dan ketika masuk ke dalam hidung maka ia akan disesuaikan dengan tubuh dari diatur suhunya.
agar tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Dan yang terakhir sebagai indera pencernaan. Yang berikutnya ada paring atau yang disebut dengan tekak. Nah, paring atau tekak merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan juga jalan makanan. Jadi untuk paring ini persimpangan antara pernapasan dan pencernaan. Fungsi dari paring tersebut yaitu yang pertama sebagai penyaring udara oleh rambut getar ataupun silia. Yang kedua menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga sebagai tempat rangsangan bersin terjadi. Ini untuk mengeluarkan benda asing. Nah, terjawab kan? Ketika bersin, di mana sih terjadinya bersin itu atau rangsangan bersin itu terjadi? Itu adanya di paring. Selanjutnya yang berikutnya ada pangkal tenggorokan atau yang disebut dengan laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara yang terletak di depan bagian paring sebagai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Selain saluran udara, ia juga sebagai tempat terjadinya suara. Karena di dalam antara paring dan trakea, karena di dalam paring ini ada yang disebut dengan epiglotis. Fungsi laring yaitu sebagai pembukaan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Selain saluran udara, ia juga sebagai tempat terjadinya suara. Yang berikutnya ada yang disebut dengan batang tenggorokan ataupun kita sebut dengan trakea. Trakea ini terdiri atas epitel, kemudian bentuknya seperti cincin ya, dan ada jaringan pelipatnya. Pada tenggorokan terdapat bulu getah halus yang berfungsi sebagai penolak benda asing selain gas. Kemudian yang berikutnya adalah pembuluh napas atau bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan kedua bronkus yang terbentuk dari belahan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebra thoracalis kelima. Mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Jadi yang bronkus ini pencabangan dari trakea yang memiliki sel dan juga struktur yang sama dengan trakea. Cuman yang membedakannya kalau bronkus ini bentuknya kecil, karena yang tadinya dia trakea bentuknya besar sudah dibagi dua untuk menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Ini ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsinya sama seperti tadi trakea, yaitu ada rambut silia yang berfungsi untuk mengeluarkan adanya materi ataupun debu dan juga kotoran untuk dikeluarkan keluar saluran pernapasan kita. Nah, yang berikutnya ada gelembung alveolus. Gelembung alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipih dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Jadi di alveolus inilah udara berakhir dan ia akan masuk ke dalam sistem pembuluh darah kita. Dan fungsi alveolus itu sebagai tempat bertemunya darah dengan udara. Kemudian yang kedua adalah tempat pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, sekian penjelasan Ibu pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.